Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung lewat sambungan telekonferensi dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutantyo. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya Leonard. Selamat Mas pagi. David, kalau kita lihat tadi IHSG sempat turun, terendahnya ada di 7.547 ya sampai saat ini, tapi sekarang ada di sekitar 7.662. Nilai transaksi juga tercatat sampai saat kita bicara ini 7,3 triliun. Dengan ini adalah kurang lebih sudah melebihi dari separuh rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda lihat bagaimana investor Bursa Efek Indonesia menyikapi situasi yang terjadi belakangan ini, Mas David? Oke, baik. Jadi investor di Indonesia sebenarnya dari minggu lalu juga sudah mulai ada koreksi-koreksi sehat ya. Cuman kalau di Senin hari ini memang kan eskalasi dari demo kemarin itu kan baru terjadi di Jumat malam ya. Kemudian ke Sabtu, kemudian hingga ke hari Minggu, sehingga ini yang menyebabkan investor akhirnya mengkalkulasi ulang apakah ini masih akan terus berlanjut atau tidak. Karena kenapa? Karena kalau masih terus berlanjut dianggap nanti ketidakpastiannya itu cukup tinggi. Dan market biasanya nggak gitu suka dengan ketidakpastian. Sehingga pada pagi ini kita bisa melihat ada fluktuasi ya di IHSG, terutama kita bisa melihat sempat pagi hari turun cukup signifikan, bahkan saham-saham unggulan seperti BCA minus sampai 5%. Tapi seiring dengan berjalan waktu saya melihat di sini marketnya sudah kembali mulai rasional dan akhirnya saat ini koreksinya juga cenderung terbatas ya saat ini turunnya di kisaran 2%-an dan ini yang kita harapkan nanti kalau misalnya kondisi tetap kondusif nanti mungkin bisa lebih membaik di sesi berikutnya. Ya, kalau saya lihat sekarang di pantauan di monitor Mas David, indeks harga saham gabungan ini bukan yang bukan terpampang di layar karena itu adalah rekaman ya. Dan kalau saya lihat di monitor sekarang indeks sudah menguat lagi walaupun masih minus 2% di 7.658. Beberapa saham yang menjadi penggerak indeks kalau pagi ini Mas David adalah saham-saham blue chips. Apakah memang kemudian investor akan tetap beralih ke saham-saham blue chips ini, Mas David? Ya, bagaimanapun saham-saham blue chip adalah saham-saham yang bisa kita andalkan di saat terjadi volatilitas seperti ini. Kenapa? Karena saham-saham blue chip yang punya fundamental baik, terutama itu biasanya menjadi andalan bagi investor untuk membelikan strategi buy on weakness atau beli pada saat terjadi koreksi. Karena kenapa? Karena harapannya dengan fundamental yang baik, saham-saham ini biasanya akan cenderung lebih cepat untuk bisa rebound nantinya. Jadi kalau situasi saat ini volatile, biasanya orang akan mencoba mencari ke saham-saham yang lebih blue chip gitu. Baik, ya Mas David, baru saja tadi kita lihat usaha penegakan hukum tentunya di Indonesia. Tadi sebelum ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mas David menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia stabil dan pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kemudian mendorong lagi ekonomi Indonesia. Apakah yang kita lihat di Bursa Efek Indonesia baik IHSG maupun indikator-indikator lain sudah merefleksikan dari apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian ini menurut Anda, Mas David? Ya, jadi memang kalau kita bicara fundamental dari Indonesia sendiri, memang saat ini mungkin tidak ada pengaruh yang signifikan ya terhadap kinerja dari perekonomian. Akan tetapi yang jadi concern adalah setiap kali terjadi adanya demo, kemudian diikuti dengan aksi-aksi seperti ini, itu menimbulkan yang namanya ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu investor kurang gitu suka. Dan kemudian apakah akan berdampak terhadap fundamental kita? Mungkin nggak akan berdampak ya, tapi dalam hal ini adalah yang dibutuhkan saat ini oleh market adalah confidence kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan situasi tetap kembali menjadi kondusif, orang bisa melakukan aktivitas dengan aman, dengan nyaman, itu yang dibutuhkan gitu. Mas David, kalau kita bicara IHSG ya, indeks harga saham gabungan, kalau kita lihat grafik atau catatan historinya, year to date kalau saya lihat IHSG dari Januari tahun ini sampai sekarang itu sebenarnya dalam posisi positif 8%. Lalu kalau kita lihat 1 tahun yang lalu di 1 September 2024
dalam posisi positif 4,92%. Kalau mau lebih panjang lagi, 5 tahun yang lalu itu positif 71%. Kalau kita melihat grafik indeks juga untuk hari ini dibandingkan Januari 2025, secara sekilas kita lihat sudah ada di atas. Kalau memang ada koreksi seperti sekarang ini, itu adalah sesuatu yang memang juga wajar karena investor banyak yang ingin mengambil keuntungan, profit taking, atau seperti apa Anda lihat? Ya, begitu ya sekitar 8.000 ya, di situ ada resisten yang cukup kencang dan biasanya investor memang akan sering melakukan aksi profit taking. Tapi kalau bisa dibilang hari ini melakukan profit taking, ya bisa jadi dilakukan profit taking, tetapi lebih ke arah saat ini market kemarin tuh sebenarnya kalau misalnya Sabtunya buka mungkin juga akan terjadi koreksi, dan hari ini koreksinya menurut saya koreksi yang cukup sehat ya, karena 2% mungkin nggak terlalu besar, Iya. asalkan hari ini situasi kondusif, kemudian dan lain-lainnya berjalan dengan baik, suppose to be mungkin besok ataupun nanti sesi 2 mungkin bisa marketnya akan jauh lebih baik situasinya. Kalau kita melihat beberapa saham yang tadi menjadi market movers ya Mas David ya. Sampai sekarang saya lihat di urutan pertama ini saya urutkan berdasarkan nilai transaksi. Sampai sekarang ada 1,7 triliun, nomor 1 itu adalah BBCA. Harga sahamnya saat ini turun 1,86% di 7925. Kalau kita bicara teknikal ya Mas David ya. Ketika kita lihat harga sekarang, kemudian kita lihat dari awal tahun, itu year to date sudah relatif koreksinya dalam dari sekitar 9.900-an, sekarang di 8, bahkan di bawah 8.000. Apakah ini adalah waktu yang bijak untuk misalnya investor yang belum punya portofolio BCA ini untuk melakukan buy on weakness, atau memang tunggu dulu, atau seperti apa Mas David? Ya, kalau BCA kalau boleh dilihat ya, sebenarnya di bulan April ya, itu sempat pernah turun signifikan ya dari akhir tahun lalu hingga ke bulan April itu turun hingga ke level 7.600 ya. Dan sekarang ini kesempatan lagi karena angkanya ini turun lagi ke level di kisaran 7.900-an ya. Tadi buka sempat 7.600. Jadi ini bukan satu kesempatan sebenarnya bagi kita untuk akan buy on weakness untuk saham BBCA karena fundamentalnya juga masih cukup baik. Nah, akan tetapi memang kalau bisa kita lihat apabila nanti mungkin itu bisa turun di bawah dari 7.500, ada besar kemungkinannya BBCA untuk mengambil koreksi yang lebih dalam. Tapi overall kalau kita lihat BBCA dengan satu-satunya bank besar yang bisa membukukan kenaikan laba yang cukup signifikan di semester pertama ini, saya rasa BBCA ini masih besar peluangnya untuk bisa kembali lagi mungkin ke level 8.000-an. Kalau untuk ke atas 10.000, sentimen dengan penurunan BI rate dan juga nanti apabila pertumbuhan kreditnya kembali menjadi besar double digit, ini juga bisa menjadi sentimen bagi saham seperti BBCA ini. Jadi overall untuk saham-saham yang punya fundamental cukup baik seperti BBCA ini, koreksi ini merupakan kesempatan sebenarnya untuk melakukan strategi buy on weakness, tapi dengan overview hold yang cukup panjang ya. Jadi bukan dalam sisi untuk trading dalam waktu singkat. Iya. Baik, kita tentunya akan terus mengikuti seperti apa dinamika perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk saat ini terima kasih untuk informasi dan analisis yang Anda berikan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutanto. Terima kasih Mas David, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.